kembali di dalam acara Konklusi Sekolah Sahabat bersama kami, Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan bersama saya, Pendeta David Panjaitan. Kita sekarang berada di pelajaran Sabat yang kelima dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kuartal 3 yang berjudul Istirahat dalam Kristus. Dan judul di pelajaran Sabat kelima adalah Marilah kepadaku. Titik-titik. Dan ayat inti atau ayat hafalan yang diambil di pelajaran Sekolah Sabat kita adalah dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah janji Kristus kepada kita, orang-orang yang berdosa, yang mempunyai banyak beban. Dia berjanji untuk membantu kita menanggung beban yang kita rasakan. Ini adalah kabar baik, penghiburan bagi kita yang punya banyak persoalan dalam kehidupan kita. Oleh karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kegelisahan itu menjadi bagian manusia. Sungguh janji yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita di sini oleh Yesus. Lagi pula siapa di antara kita yang kadang-kadang tidak merasa berbeban berat? Artinya semua kita ini mempunyai beban, dan beban itu sangat berat. Dan ini adalah janji Tuhan di awal. Dia tahu apa yang kita alami, dan ya, dia dapat menolong kita, yaitu jika kita membiarkan dia. Kalau kita membiarkan Yesus menolong kita, maka beban yang kita tanggung itu dia akan bantu, karena dia merasakan apa yang pernah kita rasakan. Sebuah ilustrasi klasik yang pernah saya dengarkan, dan mungkin juga saudara-saudara pernah dengarkan, di mana serombongan anak muda mengadakan satu kegiatan di akhir pekan. Mereka mengadakan kegiatan outdoor, naik gunung atau hiking. Lalu setelah mereka pulang dari pendakian itu, mereka berjalan di jalan setapak di perkampungan. Lalu dilihat dari kejauhan ada mobil bak terbuka yang akan melintas di jalan di mana mereka lalui. Setelah mereka bertemu, mereka ini serombongan orang muda dengan mobil bak terbuka tadi, lalu salah seorang dari rombongan anak-anak muda ini katakan, "Pak, kami boleh menumpang?" Lalu si pengemudi itu kata, "Oh, silahkan." Lalu mereka dengan senang hati naik ke bagian bak terbuka di belakang di mobil itu. Mereka merasa senang karena akan ada waktu istirahat sebentar. Nah, sebagian besar dari mereka meletakkan beban, itu ransel yang mereka bawa. Tapi ada satu orang yang duduk di belakang bersama-sama dengan rombongan, tapi di ransel yang dia pikul masih berada di pundaknya. Lalu teman-temannya katakan, kenapa kamu nggak lepas ransel itu? Bukannya kita sekarang berada di dalam mobil bak terbuka ini akan membantu kita. Lalu orang temannya itu katakan, "Anda, saya mau nolong Bapak itu supaya tidak merasa keberatan." Jadi sama seperti pelajaran Sabat petang ini. Kalau kita tidak membiarkan mobil bak terbuka itu membawa beban kita, atau kita tidak membiarkan beban itu ditanggung oleh mobil bak terbuka tadi, tentu kita tidak akan pernah merasakan pertolongan dari mobil bak terbuka itu. Sama seperti pelajaran Sabat petang saya katakan tadi, bahwa apabila kita membiarkan Yesus menolong kita, maka beban yang kita tanggung itu akan terlepas dari kehidupan kita. Seperti janji yang pernah dia katakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28.
Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu yang judulnya adalah Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang diambil itu dari Matius 11 ayat 20 sampai 28. Ya, seperti ayat inti atau ayat hafalan kita bacakan di Sabat Petang. Seperti kita semua, Yesus tidak pernah berbicara tanpa konteks. Jadi ayat ini ada latar belakangnya, situasi apa yang terjadi. Dikatakan Matius 11 menandai titik balik dalam Injil Matius. Pernyataan yang mengecam kota-kota penting Galilea adalah yang paling keras didengar sejauh ini dalam Injil. Yesus tidak menjilat. Dia meletakkan jari di tempat yang sakit. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Klaimnya untuk dapat mengampuni dosa adalah hal yang menghebohkan di mata para pemimpin agama. Jadi latar belakang daripada pasal ini adalah, kalau kita baca buku Matius, Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-10, flow atau alur cerita yang ada di sana adalah Yesus memanggil 12 murid, lalu dia mengutus murid-murid itu untuk pergi, lalu Yesus memberitahu bahwa akan ada kesusahan, lalu terus dan sebagainya, dia mengecam ini dan sebagainya, mengecam kota-kota yang tidak menurut. Itulah latar belakang daripada Matius pasal 11. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu murid-muridnya itu diterima, diangkat menjadi murid Yesus, tentu mereka merasa gembira, merasa senang. Wah, saya atau kami berada di kelompok yang tepat ini. Tetapi pada waktu mereka diutus, mereka diberangkatkan, pengutusan lah istilahnya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus itu adalah pesan-pesan yang disesat, akan dianiaya, akan ada kesusahan dan lain sebagainya. Tentu itu membuat murid-muridnya yang seharusnya tertantang, tapi justru menjadi takut. Nah, di akhir flow atau alur cerita itu, Yesus memberikan janji ini. Marilah kepadaku yang lebih lesu dan beban berat. Jadi pada waktu murid-muridnya akan pergi melayani, Yesus menjanjikan tidak usah takut, karena aku akan membantu beban yang kalian rasakan. Lalu dikatakan demikian lagi. Kemampuan Yesus untuk memberikan istirahat didasarkan pada keilahiannya dan keesaannya pada Bapa. Jadi Yesus memberikan atau kemampuan Yesus memberikan kelegaan itu oleh karena memang dia adalah Yesus, dia adalah Allah. Jadi adalah adalah Allah. Sebelum kita dapat menurunkan beban kita, kita perlu memahami bahwa kita tidak dapat memikulnya sendirian. Yaitu seperti saya katakan tadi. Oleh karena serombongan orang muda itu sudah kelelahan, sudah lelah, mereka merasa lelah dengan perjalanan, lalu beban yang mereka bawa, biasanya semakin lama kalau kita naik gunung itu beban bukan merasa semakin ringan, tapi semakin berat. Bukan karena beban itu bertambah, tapi oleh karena tenaga kita sudah mulai berkurang, kondisi fisik kita sudah mulai menurun. Jadi pada waktu kita merasakan, meyakini bahwa kita memerlukan pertolongan, makanya kita akan meminta pertolongan kepada siapa? Kepada pihak yang lain yang kita anggap sanggup untuk membantu kita mengangkat beban yang kita pikul itu. Oke, saya akan baca sini. Kita perlu, faktanya, sebagian besar dari kita tidak akan datang kecuali kita telah mengenali kondisi kita yang sebenarnya. Undangan Yesus didasarkan pada kebutuhan. Jadi kalau kita tidak butuh, untuk apa? Nggak perlu itu. Tapi Yesus katakan marilah dalam arti ada unsur kebutuhan kita di sana. Kalau kita butuh, berarti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau kita butuh pertolongan orang lain, butuh pihak yang ketiga, itu mengartikan bahwa kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita. Ini ada hal yang menarik ini. Pernyataannya dalam Matius 11 dimulai dengan perintah dalam bahasa asli Yunani asli. Marilah
bukan opsional. Marilah merupakan prasyarat kendali. Jadi marilah itu bukan pilihan, tetapi itu perintah. Perintah untuk mari serahkan kepada kami. Ya, pengalaman ilustrasi, kami di rumah bertiga bisa bawa mobil. Saya ingat waktu anak saya masih SMP, SMA, kelas 1, kelas 2, dia belum saya izinkan bawa kendaraan dan belum bisa. Jadi kalau kami keluar kota, khususnya ke Bandung, pulang pergi saya selalu bawa kendaraan. Tapi setelah dia kelas 3 SMA, saya sudah izinkan dia bawa kendaraan, oleh karena dia sudah kursus mengemudi dan sudah kami proses surat izin mengemudinya. Jadi pada waktu kami ke Bandung, saya izinkan dia untuk bawa kendaraan supaya ada pengalamannya bawa kendaraan keluar kota. Tapi ya itu karena dia belum berpengalaman, jadi dia lebih tegang, jadi lebih cepat capek, lelah, lalu dia mengantuk. Lalu dia katakan, "Dih, gantianlah, saya sudah mulai rasa ngantuk." Lalu saya katakan, "Mari." Atau kadang saya yang katakan, "Kamu ngantuk ya, Jare? Mari dia dibawa." Jadi itu bukan pilihan, bukan opsional ya. Ya bukan pilihan, tapi itu adalah kata perintah. Dia butuh, saya memberikan apa? Memberikan perintah. Jadi saya mengendalikan kendaraan itu tiba di Bandung. Jadi begitu juga dengan kata marilah ini. Perintah kita berikan kepada Yesus untuk mengendalikan kehidupan kita hingga kita bisa tiba di tujuan dengan apa? Dengan selamat. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Judulnya adalah Pikulah Kuk yang Kupasang. Setelah kata perintah pertama marilah dalam Matius 11 ayat 8 dan 28, dua keharusan lainnya mengikuti dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah dan belajarlah. Fokuskan perhatian pendengar atau pembaca pada Yesus, dan kita harus mengambil kuknya dan belajar dari dia. Kembali, tadi saya ilustrasikan di awal pertemuan kita rombongan orang muda yang naik gunung, jadi saya akan mengambil ilustrasi masalah naik gunung juga, masalah alat-alat. Zaman kami masih SMP kelas 1 SMA, ransel yang kami gunakan atau carrier, alat bantu untuk membawa barang-barang itu frame-nya di luar, ya, frame-nya di luar. Zaman sekarang setelah tahun ya menjelang 89 begitu 90-an, itu frame ransel sudah ada di dalam itu, dan biasa bahannya aluminium atau bahkan alloy sekarang. Waktu frame-nya di luar, bagian ransel yang ke punggung kita itu ada tali yang ke sini itu, di belakang ranselnya itu statis, tidak bisa digeser-geser. Tapi zaman sekarang itu bisa adjustment, dinaikkan, diturunkan, lalu frame-nya itu bisa dibentuk sesuai dengan apa? Dengan punggung kita. Jadi ada teori tips ya, bukan teori, tips untuk packing barang-barang di ransel itu, di atas ya, di paling bawah itu yang ringan, di tengah yang sedang, lalu paling atas itu yang paling berat, lalu di bagian yang paling atas lagi adalah barang-barang atau alat-alat yang sewaktu-waktu kita perlukan untuk digunakan seperti jas hujan, topi, sarung tangan, dan lain sebagainya. Jadi pada waktu kami dulu naik gunung belum berpengalaman, kami tidak terlalu perhatikan hal seperti itu dan tidak mau belajar. Tapi setelah kami melihat orang-orang yang di atas kami, senior kami yang lebih profesional dalam kegiatan alam, lalu kita perhatikan, loh, kok bisa ya mereka mengangkat barang, beban, tidak seperti kita langsung merasa capek. Rupanya ada tipsnya tadi. Jadi mereka katakan, ayo belajar kepada kami. Lalu dikatakan apa? Coba pikul, coba angkat ransel yang kami punya ini, karena berbeda dengan yang ransel kalian punya. Dan ternyata lebih apa? Lebih nyaman. Paling tidak seperti itu ilustrasi yang menggambarkan pelajaran hari Senin ini. Karena pada waktu cook itu, kenapa saya berikan ilustrasi tadi? Karena umumnya sekarang kita
tahu kata cook tapi belum bisa bayangkan atau tidak terlalu bisa bayangkan apa itu cook. Karena umumnya kita sudah lahir di perkotaan. Tapi bagi saudara-saudara yang lahir di pedesaan, yang orang tuanya adalah petani, paling tidak tahu. Cook itu adalah satu alat yang ditaruh di pundak lembu atau sapi pada waktu akan membajak sawah. Jadi kalau alat bantunya itu tidak nyaman di pundak sapi atau lembu, dia tidak akan enak menarik bajak sawah itu. Tapi kalau dia rasa nyaman, enak, dia akan dengan senang mengangkat atau menarik bajak untuk menggemburkan sawah di mana mereka akan menanam. Oke, perintah kedua, belajarlah padaku, menegaskan konsep ini. Dalam bahasa Yunani, kata kerja belajar terhubung dengan istilah murid. Ini murid. Murid itu harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Apa yang diajarkan oleh gurunya itu akan diikuti, karena apa yang diajarkan oleh guru itu bukan untuk kepentingan guru, tapi untuk kepentingan siapa? Murid itu sendiri. Seperti yang pernah saya katakan, kalau guru memberikan tugas kepada murid, lalu murid itu mengikuti apa yang dikatakan oleh guru untuk menyelesaikan tugasnya, keuntungan itu bukan untuk guru, tapi untuk siapa? Untuk murid itu. Dipasang cook kepada Yesus menekankan kepatuhan dan komitmen untuk mengikuti jejaknya dan untuk berpartisipasi dalam misinya. Jadi pengertian daripada keterangannya seperti tadi ilustrasi kami yang naik gunung dulu, belum mengerti tipsnya, belum mengerti ransel yang bagus yang mana, kami sembarang saja membeli ransel dan mempackingnya. Dan setelah kami belajar menjadi murid, kami mengikuti apa yang dikatakan oleh yang lebih senior dan lebih profesional, maka kami merasa nyaman untuk mengangkat ransel itu. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Selasa. Judulnya adalah lemah lembut dan rendah hati. Agak sulit untuk membicarakan istilah lemah lembut ini. Kenapa? Karena sering disalahartikan. Saya sering melihat orang yang bicaranya tenang, slow, sering dikatakan lemah lembut. Padahal isi kata-kata dari kalimat-kalimat yang dia ungkapkan itu sebetulnya kata-kata yang cukup pedas dan keras. Tapi karena intonasinya lembut, pelan, mendayu-dayu, bahkan seperti bernyanyi, sering dikatakan lemah lembut. Jadi apa lemah lembut ini? Lemah lembut ada kualitas yang diremehkan saat ini. Jadi kelemah lembutan itu sebenarnya tidak dimasuk. Kerendahan hati ditertawakan. Media sosial telah mengajarkan kita untuk memperhatikan yang lantang, yang berisik, yang aneh dan liar dan semarak. Sesungguhnya banyak standar dunia yang sangat bertentangan dengan apa yang dianggap penting dan berharga oleh Allah. Kita bisa melihat contohnya YouTuber yang viewernya banyak itu, followernya banyak itu, biasanya sesuatu yang bombastis, sesuatu yang di luar pikiran kita, yang yang bombastis lah, yang mencengangkan, walaupun sering itu tidak masuk logika kita, tidak masuk logika kita. Ya itulah situasi yang terjadi. Itu konsep masalah lemah lembut itu tidak terlalu populer zaman sekarang. Lalu apa yang dikatakan rendah hati? Satu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud. Kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Memang Yesus pernah marah di Ka'bah. Bahkan dia sering menegur dengan keras orang Farisi dan Saduki. Disebut ular beludak lah. Lalu dia di Ka'bah marah, mengambil cambuk,
membalikan kursi dan meja yang ada di sana. Tapi kenapa Yesus dikatakan lemah lembut dan rendah hati? Kata kuncinya ada di sini. Dia melakukan itu dengan motif yang benar. Ya, dengan motif yang benar. Kesederhanaan iman, keyakinannya dia. Itulah pengertian daripada lemah lembut dan rendah hati. Lalu di bagian bawah, ada satu tokoh yang disebut lemah lembut, yaitu Musa. Dia dikatakan orang yang paling lemah lembut, paling sabar, walaupun di akhir perjalanan, menjelang berakhirnya perjalanan mereka sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Musa sempat terpancing untuk marah kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Dia pukul gunung batu yang seharusnya dia bicara kepada gunung batu itu. Kenapa dimunculkan Musa? Ya memang Musa lemah lembut, tetapi Musa tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan siapa? Manusia. Jadi Yesus juga memenuhi kriteria kelemah lembutan, karena apa yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda dengan keyakinan saat itu. Ya, apa keyakinan saat itu? Balas, benci musuhmu, tapi Yesus katakan cintai musuhmu, doakan, ampuni, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang berbeda. Dan Yesus pada waktu marah di Ka'bah itu bukan untuk kepentingannya pribadi, bukan motif yang salah, tetapi tujuan yang yang benar. Jadi Musa tidak bisa menggantikan Yesus Kristus karena dia bukan siapa? Bukan juru selamat. Yesus contoh orang yang lemah lembut dan juga rendah hati karena dia itu sekaligus menjadi Menjadi juru selamat. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Kembali ilustrasi yang saya ambil dari awal pertemuan kita, yaitu kegiatan outdoor, kegiatan di alam, di luar ruangan, ya, ransel tadi. Jadi cook atau ransel yang digunakan itu enak, ringan. Ya. Kenapa ya? Karena ininya bisa di adjustment, bisa disesuaikan dengan dengan punggung kita. Ada hal yang menarik di sini. Kita sudah melihat bahwa penggunaan cook oleh Matius di bagian ini menggunakan penggunaan istilah Yudaisme dan ayat-ayat Perjanjian Baru lainnya yang merujuk pada pemahaman hukum yang salah. Jadi jangan salah mengartikan, jangan salah memahami hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti yang pernah saya katakan, jangan pernah membicarakan hukum di luar konteks hubungan dan didasari oleh kasih atau cinta. Ya, buku Yohanes katakan, kalau engkau mencintai aku, turutilah segala hukum-hukumku. Awalnya adalah cinta. Jadi jangan membuat hukum itu menjadi sesuatu yang memberatkan. Jangan contoh saja masalah makanan haram dan halal. Kalau dalam konteks hukum yang memberatkan, makanan haram halal itu sesuatu yang memberatkan. Oh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Tetapi itu kalau kita mengerti dalam konteks hubungan dan kasih kepada Allah, tentu itu akan menjadi sesuatu yang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Baik, saya akan bacakan di sini. Kita dapat yakin bahwa apapun yang Paulus maksudkan dengan cook perbudakan, dia tidak mengacu pada kepatuhan pada hukum Allah, 10 perintah. Sebaliknya, melainkan kepatuhan dengan iman, memahami bahwa keselamatan kita terjamin, tidak didasarkan pada hukum, tapi pada kebenaran Kristus yang meliputi kita, bahwa kita dapat memiliki istirahat sejati dan kebebasan. Jadi jangan sampai hukum itu membuat kita menjadi berat. Justru hukum itu membuat kita menjadi menjadi ringan. Contoh saja kalau kita di perjalanan, ada traffic light, ada zebra cross, ada
garis-garis pemisah di jalan. Kalau itu kita pandang untuk mengekang kita punya pergerakan, tentu itu tidak nyaman. Tapi kalau kita melihat bahwa itu adalah ekspresi kepedulian kita kepada orang lain, lalu ekspresi kepedulian pemerintah kepada kita, itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Contoh di traffic light penyeberangan zebra cross. Saya sering berhenti di zebra cross yang ada traffic light-nya lampu merah, walaupun tidak ada orang nyebrang. Kenapa? Saya berpikir, bagaimana kalau saya sebagai seorang yang akan menggunakan zebra cross itu, tempat penyeberangan itu, harusnya saya bisa menyeberang, tapi oleh karena pengendara tidak peduli dengan keberadaan saya, lalu pengendara tidak peduli dengan lampu merah yang ada di sana, tentu saya tidak nyaman. Jadi, saya mengekspresikan kepedulian saya dengan cara mengikuti aturan main, dan itu menyenangkan. Lalu demikian juga di jalan, kalau saya serobot sana, belok di jalan raya, melanggar garis-garis pemisah yang ada di jalan, tentu itu akan merugikan saya dan juga merugikan siapa? Merugikan orang lain. Kira-kira seperti itulah ilustrasi untuk menambah pengertian kita di pelajaran hari Rabu ini. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Kamis. Bebanku pun ringan. Pernyataan terakhir Yesus dalam Matius 11 ayat 30 menggunakan perumpamaan memikul sebuah beban. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kembali pengalaman tadi, pada waktu kami melihat senior-senior kami, orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih profesional, mengangkat beban ransel lebih banyak dari yang kami biasa bawa, kok mereka bisa tahan, mereka bisa merasa nyaman, tidak keberatan seperti kami. Kenapa? Seperti sekarang tadi, mereka punya tips, mereka belajar, mereka sudah alami, sehingga mereka bisa lakukan itu, dan kita pun harus belajar kepada siapa? Kepada mereka. Ketika Yesus memberitahu kita bahwa bebannya ringan, dia ingin mengingatkan kita bahwa kita dapat mengandalkannya. Pembawa beban terakhir seperti Musa, kita harus belajar bahwa kita membutuhkan orang lain untuk berbagi beban kita. Sama seperti pelajaran di awal. Kalau kita tidak mengetahui keadaan kita, maka kita tidak akan mencari pertolongan kepada orang lain. Kita tidak akan minta pertolongan kepada siapa? Kepada orang lain. Kembali ilustrasi outdoor. Waktu zaman saya masih aktif naik gunung, kami biasanya harus membawa beban sendiri, mencari jalan sendiri. Jalan sendiri dalam arti tidak dipandu, walaupun jalan sudah ada. Tapi zaman sekarang ini, musim yang namanya sudah semakin banyak. Dulu ada satu-satu, sekarang sudah semakin terbiasa orang menggunakan porter. Porter itu adalah orang yang membantu kita mengangkat beban di perjalanan pada waktu kita naik gunung. Dan mereka juga yang memandu kita. Bahkan ada juga porter-porter yang membantu kita untuk menyiapkan makanan, membuka tenda dan apa sebagainya. Jadi kita hanya tinggal apa? Tinggal jalan saja. Itu hal yang menarik sekarang. Kenapa? Karena kita perlu orang untuk membantu membawa apa? Membawa beban kita. Perumpamaan Paulus tentang tubuh Kristus memberikan ilustrasi yang baik tentang seperti apa berbagi beban itu. Kita membutuhkan tubuh yang berfungsi untuk dapat membawa beban apapun. Kita membutuhkan kaki, lengan, bahu, otot, dan urat untuk membawa apapun. Itu satu kombinasi dari anatomi tubuh kita agar kita bisa membawa beban dengan apa? Dengan baik. Ingat perjalanan saya dulu tahun 95, saya mengadakan perjalanan ke Rinjani dengan salah seorang teman saya dari Bandung, namanya Agus. Setelah kami
turun dari Pelawangan menuju Sembalun Lawang, kaki saya lecet. Di atas tumit saya itu sedikit saja, satu titik saja, kulit saya itu terluka, lecet. Jadi selama perjalanan itu saya tersiksa sekali rasanya. Mau pakai sepatu tidak bisa, sandal tidak bawa, ya terpaksa saya bungkus kaki saya dengan kaos kaki, dengan celana jas hujan, raincoat. Ya, dengan cara seperti itulah, terpincang-pincang saya jalan. Artinya, kalau kombinasi ini, kaki, lengan, bahu, otot, dan urat tidak seimbang, ya bisa mengangkat beban dengan baik, dengan lebih nyaman. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Jumat. Seperti biasa, saya akan bacakan dari kutipan-kutipan yang ada di pelajaran hari Jumat. Bila mana engkau menemukan bahwa pekerjaanmu itu sukar, bila mana engkau bersungut atas segala kesulitan dan ujian, bila mana engkau mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan penggodaan, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan sifat tidak sabar, dan bahwa kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu adalah satu pekerjaan yang berat, ketahuilah bahwa engkau tidaklah memikul kuk Yesus, engkau sedang memikul kuk guru yang lain. Jadi, kalau kita menjadi pengikut Kristus menjadi ada beban, perlu dipertanyakan, apakah kita belajar dari Yesus yang benar? Apakah kita belajar memikul kuk yang diajarkan oleh guru yang benar itu, atau dari guru yang salah? Saya sering mengamati, maaf kalau pengamatan saya ini salah. Kalau ada orang yang akan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, perhatikan mukanya. Umumnya sedih atau gembira. Kalau pengamatan saya, umumnya mereka bersedih. Mukanya lesu, tidak semangat, loyo. Seharusnya gembira. Kenapa? Karena beban-beban yang dia tanggung selama ini akan dipindahkan kepada Yesus. Akan dibantu oleh siapa? Oleh Yesus. Jangan sampai kita memikul kuk dari guru yang Guru yang salah. Diperlukan perhatian yang terus-menerus dan sungguh-sungguh, pengabdian yang penuh kasih. Tetapi ini akan datang secara alami ketika jiwa dijaga oleh kuasa Allah melalui iman. Itu akan datang dengan sendirinya. Akan datang dengan sendirinya kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita. Dan kita lakukan itu berdasarkan keyakinan kita, iman kita. Kita tidak dapat melakukan apapun, sama sekali tidak ada, untuk memuji diri kita sendiri untuk bantuan ilahi. Kita tidak boleh mempercayai sama sekali diri kita sendiri atau pekerjaan baik kita. Tetapi ketika sebagai orang berdosa dan makhluk yang penuh dosa kita datang kepada Kristus, kita dapat menemukan istirahat dalam kasih-Nya. Allah akan menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan percaya sepenuhnya pada jasa seorang juru selamat yang disalibkan. Kasih muncul dalam hati. Mungkin tidak ada perasaan gembira yang luar biasa, tetapi ada keyakinan yang aman selama-lamanya. Setiap beban adalah ringan, karena kuk yang dikenakan Kristus itu enak. Tanggung jawab menjadi kegembiraan, dan pengorbanan menjadi sebuah kesenangan. Jalan yang sebelumnya tampak diselimuti kegelapan menjadi cerah dengan sinar dari matahari kebenaran. Ini adalah berjalan dalam terang sebagaimana Kristus ada dalam terang. Semuanya menjadi ringan, enak, dan menyenangkan. Oleh karena kita belajar dari guru yang benar, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kuk yang ringan kepada kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami surga, terima kasih oleh karena waktu dan kesempatan yang masih kami punya untuk mempelajari firman-Mu. Yesus adalah guru yang benar, guru yang baik, memberikan kuk yang ringan kepada kami,
sehingga beban yang kami tanggung tidak terasa berat. Terima kasih atas pelajaran ini. Kami akan berpisah dari aplikasi ini atau program acara ini. Kami mau berdoa kepada seluruh pemirsa di mana mereka berada. Tuhanlah akan memberikan kebutuhan mereka dan menyertai mereka dalam segala langkah mereka. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.